Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati kepala sekolah yang pada saat ini PLT, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Karangmojo, yang saya hormati Bapak Komite SDN Karangmojo. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala limpahan rahmat hidayahnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terberkat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga di zaman akhir nanti kita semua mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati beserta Bapak Komite, mohon izin, mohon maaf sebelumnya pada pagi hari ini saya sebagai guru mapel PJOK mengumpulkan panjenengan sedaya yang terkait dengan tugas akhir saya mengikuti program PKG PJOK gelombang 2 Kabupaten Magetan. Nah, sebelum dimulai mohon untuk PLT Kepala Sekolah SDN Karangmojo untuk memberikan sambutannya. Untuk waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk pembukaan. Saya Ibu Agus. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Agus yang telah mengikuti program PKG. Saya berharap ilmu atau materi yang didapat Pak Agus dapat pada program PKG PJOK kali ini diterapkan di SDN Karangmojo ini dengan tujuan peserta didik di SDN Karangmojo dapat lebih baik dan berprestasi lagi. Sekian sambutan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari Taufik dan Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepala sekolah yang diwakili PLT. Sambutannya sangat antusias, sangat baik sekali kepada saya. Dengan harapan dengan kegiatan PJOK tujuan akhir adalah peserta didik SDN Karangmojo lebih baik dan lebih berprestasi. Oke, selanjutnya sebelum dimulai kita pemanasan dulu. Pemanasan dulu bukan berarti pemanasannya olahraga, meskipun Pak Agus olahraga biasanya pemanasan kita tidak, pemanasannya kita ice breaking dulu. Sebentar saja, saya bagikan kuponnya. Bapak Komite, bawa alat tulis gini. Ya. Oke, kita pemanasan dulu. Sudah? Di sini ada dua regu, yaitu A dan B. Kalau di sini nanti tuliskan saja mengapa gitu ya. Mengapa? Tulis saja mengapa, di sini nanti ditulis karena. Tulis saja karena. Mengapa? Sampun? Di bawahnya itu, di bawahnya mengapa. Kalau mengapa itu kan berarti kata pertanyaan gitu ya. Silakan tulis katanya. Kata-katanya silakan ditulis. Mengapa? Di sebelah sini karena ya. Karena itu berarti kan alasan. Ya.
silahkan tulis alasannya apa. Saya membuat kalimat ya. Pertanyaan Ibu. Ini pertanyaan. Iya, monggo. Pun sederhana saja mawon, boten usah dipikir jero-jero. Nggih. Monggo. Kita hanya SS briefing pagi ini saja. Oke. Kalau mengapa berarti berhubungan dengan pertanyaan, kalau karena berhubungan dengan alasan. Sampun? Oke. Kalau sudah, saya ingin yang senior dulu ya, untuk mengungkapkan pertanyaannya. Nah, nanti senior itu nanti menunjuk siapa yang akan dilempar gitu. Maksudnya di senior ini membacakan, kemudian setelah bacakan tunjuk yang sebelahnya itu untuk jawabannya karena itu kenapa. Kata nggih? Nggih, sakit dipahami nggih? Oke, ya. Coba untuk senior dulu. Mengapa melakukan PKB? Silakan tunjuk Beda. jawabannya. Karena sakit perut. Nah. Oke, karena sakit perut mengikuti PKG. Ada juga untuk mengikuti PKG itu memang banyak liku-likunya. Masuk juga. Monggo untuk yang senior lagi. Oke, tidak apa-apa, monggo. Mengapa hari ini kita dikumpulkan di kantor ini? Ya bener sih. Ya. Apa? Cerita itu sih betul. Monggo ditunjuk siapa? Iya. Karena makan sebelah. Nah, mengapa kita dikumpulkan di sini? Karena kita makan sebelah. Masuk ya? Nah, perlu. Nah, memang rencananya seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir dari sebelah doa, Bu Maya, monggo. Oke. Nah, monggo pertanyaannya. Monggo pertanyaannya apa? Mengapa mengikuti program PKB? Silakan siapa? Pak Wahyu. Mengapa mengikuti program PKB? Karena saya lapar. Nah, ini hampir sama dengan pertanyaan saya yang pertama tadi. Mengapa mengikuti? Jawabannya karena lapar. Ya, masuk. Lapar ilmu maksudnya. Lapar ilmunya masuk juga. Karena kita sebagai pendidik nggak perlu mengupgrade ilmu-ilmu yang baru. Oke, masuk. Oke, lanjut. Terima kasih speaking pertama pada pagi hari ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita langsung saja menuju ke slide ya. Menuju ke slide. Di situ kenalkan gambarnya siapa ini? Ya, ini gambarnya saya. Ya, seperti sama kan di gambaran. Mungkin lebih baik di aslinya. Oke. Gambarnya siapa begitu? Oke, saya RTL pada PKG PJOK. Model pembelajarannya ada gerak, rencana tindak lanjut atau disingkat dengan RTL, Senam Kebugaran Jasmani kelas 5 SDN Karangmojo. Ya, saya mengambil judulnya Senam Kebugaran Jasmani kelas 5 SDN Karangmojo. Itu judulnya. Kemudian latar belakangnya ya, latar belakangnya ya ini. Sebentar, tunggu masih loading. Nah, karena lapar tadi jadi agak lambat. Latar belakang yang pertama, street ya. Yang pertama, dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat dan gaya hidup yang semakin pasif, anak-anak seringkali menghabiskan waktu lebih banyak di depan layar daripada beraktivitas fisik. Hal ini berdampak pada kebugaran dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi artinya anak-anak pada waktu sekarang ini sangat malas untuk bergerak karena bergeraknya itu menggunakan jari saja, yaitu main gadget. Itu alasan latar belakang pertama. Kemudian SKJ adalah
salah satu bentuk kegiatan fisik yang telah lama diterapkan di sekolah-sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani siswa. Ini sudah diterapkan di SDN kita di Karangmojo. Kemudian latar belakang yang ketiga adalah untuk mencapai hasil yang maksimal, kegiatan SKJ perlu dilakukan secara konsisten dan kontinu atau berkelanjutan. Jadi SKJ senamnya itu tidak harus dilakukan satu kali, harus dilakukan beberapa kali. Kemudian untuk yang keempat, latar belakang yang keempat, program tindak lanjut senam SKJ ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan, sekaligus menumbuhkan kebiasaan sehat akan manfaat bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Nah, memang SKJ ini memang diharapkan setelah melakukan senam ini anak menjadi sehat, menyenangkan, dan berguna untuk masa depannya. Lanjut di slide ketiga, yaitu tujuan saya melakukan RTL ini adalah yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani siswa kelas 5. Sudah jelas ini ya. Yang kedua adalah menanamkan kebiasaan hidup sehat melalui aktivitas fisik yang rutin. Yang ketiga adalah memperkuat koordinasi, keseimbangan, dan ketangkasan motorik. Motorik itu senama ketangkasan motorik itu pola pikirnya. Yang keempat adalah membangun kerjasama, kedisiplinan melalui aktivitas kelompok. Nah, dari tujuan ini dapat dipahami bahwa pentingnya melakukan kegiatan SKJ pada peserta didik. Oke, berikutnya yaitu capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Capaiannya yang pertama dalam program tindak lanjut senam SKJ untuk siswa kelas 4 kelas 5, capaian yang diharapkan meliputi aspek fisik, mental, dan sosial siswa. Kemudian langkah-langkahnya mempersiapkan area, seragam, dan pemanasan. Yang kedua, pembagian kelompok. Yang ketiga, pelaksanaan gerakan inti senam SKJ. Yang keempat, evaluasi. Yang terakhir adalah dokumentasi dan apresiasi. Kemudian langkah yang ketiga yaitu hasil yang diharapkan. Siswa dapat menjalani hidup yang lebih sehat dan aktif di masa depan. Itu sesuai dengan tujuan kita di awal lagi untuk melakukan SKJ. Selanjutnya aspek mental. Nah, aspek mental nomor 1 kedisiplinan dan tanggung jawab. Oke. Yang kedua pengendalian emosi dan stres. Yang nomor 3 meningkatkan kepercayaan diri. Mungkin ini Bapak Ibu bisa melihat ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Strukturnya ya ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama senam yang akan dilombakan ya, jadi programnya saya nanti akan melombakan senam SKJ ya. Terus pesertanya siswa kelas 5 yang berjumlah 17. Betul ya, 17 itu kelas itu. 17 betul. Siswa ya, dan dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian nanti jadwalnya ya perkiraan ya di bulan Desember. Tempatnya atau lokasinya ruang atau halaman sekolah SDN Karangmojo. Terus yang terakhir mitra dalam komunitas. Yang pertama guru olahraga ya, yang kedua orang tua, wali murid, yang berikutnya pihak sekolah, yang
keempat Bapak Komite mungkin ya bisa anggotanya, dan yang terakhir adalah teman-teman sebaya. Nah, itu strukturnya dalam kegiatan SKJ. Berikutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki aset ya, basic thinking ya, ABT ya. Jadi asetnya itu ada 7: manusia, sosial, politik, budaya, fisik, lingkungan, finansial. Manusianya itu siapa ya? Guru, peserta didik. Sosialnya siapa? Guru lain, satu lembaga, teman sebaya, dan peserta didik, bahkan warga sekitar. Aset politiknya ya kepala sekolah dan pengawas TKSD. Kemudian aset budaya dan agama, bisa makanan tradisional, kostum motif batik, dan melakukan berdoa. Yang ketiga aset fisik, yaitu lapangan, sound system, dan laptop. Kemudian yang keempat aset lingkungan. Yang pertama adalah halaman sekolah, asetnya halaman sekolah. Yang terakhir aset finansial, yaitu berupa uang ya, duit. Pokoknya nek duit ora laku. Duit wong Jawa lak ngono kuwi, ora nek duit ora laku. Nah, di depan tadi ada tujuannya. Sekarang tujuan evaluasi ya, tujuan evaluasinya yang pertama mengukur sejauh mana tujuan SKJ yang tercapai. Yang kedua menilai peningkatan kebugaran fisik. Terus keterampilan motorik serta perubahan perilaku siswa. Yang ketiga memberikan umpan balik kepada siswa, guru, mitra terkait untuk mengembangkan program berikutnya. Solusi dari evaluasi ya. Berdasarkan hasil evaluasi senam SKJ, beberapa solusi dapat diterapkan untuk mengatasi kendala yang ditemukan, meningkatkan efektivitas program dan tujuan yang diterapkan. Itu tujuan evaluasi dan solusi dari evaluasi. Sekarang tantangannya ya, tantangan kita melakukan kegiatan ya. Tantangannya yaitu adalah gerakan sulit dilakukan dengan benar. Tantangannya itu, jadi gerakannya sing wangel kuwi dilakukan dengan baik, dengan benar. Itu tantangannya. Solusinya selalu ajarkan gerakan SKJ secara bertahap, dari yang sederhana hingga kompleks, agar siswa dapat memahami tiap tahapannya. Ini solusi ini artinya jadi mengajarkan SKJ itu dari mudah, sedang, sulit. Nah, tahapannya seperti itu. Kalau anak diajarkan dari yang sulit, sedang, mudah, balik, nggak bisa. Harus ada tahapannya dari yang mudah, sedang, dan sulit atau susah. Nah, itu tantangan dan solusi. Nah, ini terkait dengan tindak lanjut dari PKK PJOK. Duh, berapa sebar cepat banget. Nah, nanti Bapak Ibu guru atau Bapak komite bisa menyiapkan sebuah pertanyaan atau gimana dari yang saya bacakan, atau karena ini komunitas maka ya kita harus bicarakan bareng-bareng ya, tidak sepihak dengan saya punya program ini tidak harus panjenengan sedaya setuju, mungkin ada yang diralat. Oke, ini sudah terakhir, terima kasih ya. Saya mempunyai kata-kata sedikit ya, kata-kata bergerak sedikit jauh lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali ya. Jadi obat titik ora apa-apa tinimbang ora obat. Nah, kemudian yang terakhir, setidaknya bisa goreskan tinta emas di SDN Karangmojo. Oke ya. Nah, oke.
Ini adalah RPL dari SKJ yang saya kerjakan. Semoga programnya ini bisa berjalan di SD kita. Amin. Nah, mungkin dari teman-teman atau Bapak Komite ada masukan terkait dengan programnya saya. Monggo. Mungkin ada masukan. Monggo, Bu. Monggo yang tadi ya tekan. Nanti itu berdampak bagaimana di SD kita? Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya, pertanyaan sangat baik sekali. Dampaknya apa? Nah, ini dampak untuk guru dan murid ini bisa nggih? Nah, saya jelaskan untuk dampaknya yang untuk bagi murid ya, jadi melakukan kegiatan SKJ ini. Murid dapat melakukan kegiatan SKJ ini dengan tujuan yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu untuk masa depannya ya, artinya anak sehat, masa depannya juga akan sehat. Untuk gurunya juga bisa. Nah, untuk gurunya ya jelas untuk kesehatan SKJ ini ya. Terima kasih Mbak Buhar untuk pertanyaan sangat baik sekali. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup ya? Cukup? Oke. Kalau cukup, sebelum saya tutup ya, kita ice breaking yang kedua. Yang kedua. Monggo Pak Kabupaten, monggo. Ya, akan matur suwun nggih rawuhipun. Berikutnya adalah SBK yang kedua, ya. Sudah terima kata semua? Sekarang gantian. Ya. Yang ini mengapa? Yang ini karena. Monggo. Tidak usah didramatisir dari pertanyaannya yang dipikir jeru-jeru, tidak usah, sederhana saja karena ini merelaksasi kegiatan RPL pada biar tidak sepanjang. Atau agak geser ke sini saja ya ibu-ibu ini ya, biar nanti masa foto pertanyaan kosa hati. Sudah untuk karenanya sampun oke. Tadi yang pertama SBK tadi yang senior mengapa ya? Terus yang sekarang yang juniornya mengapa? Monggo mengapa? Nah, nanti teknisnya ganti ya, nanti ganti mengapa menunjuk yang karena. Monggo. Kayaknya nggak cukup ini kabelnya. Ya. Enggak apa-apa Pak, hati aja. Saya menulis mengapa kamu manis sekali? Mengapa kamu manis sekali? Bu Endang. Bu Endang. Karena ingin sehat. Karena ingin sehat. Oke, jadi tersenyum saja. Oh bisa, masuk ini juga masuk, Iya, masuk. Nah, Senyum masuk. Pertanyaan yang kedua, mengapa, Bu Tia? Yang saya tulis, mengapa kamu sehat Bu Haryati? Kamu sehat,
happy ya. Pengen sehat, jawabannya karena happy ya, karena bisa ya. Orang kalau senang itu pasti sehat. Masuk juga. Kemudian terakhir adalah Bu Wahyu, mengapa? Mengapa kita harus bahagia? Mengapa Bu kita Maya? harus bahagia, Bu Maya? Karena Jawabannya itu yang ditulis saja. Nah, Apa? karena saya ingin bahagia selamanya. Karena ingin bahagia selamanya. Boleh, boleh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk semua yang sudah berperan pada pagi hari ini untuk kegiatan RTL sayang. Semoga amal baik panjenengan selalu diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan RTL saya. Semoga bisa diaplikasikan di Karangrejo. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.